Fungsi hakim itu apa? Mengatur lalu lintas, benar nggak? Menggali, benar nggak? Mengatur lalu lintas di jalan, Bang. Bapak ini Saya tengah. Belum Boleh, ada di tidak. Indonesia ini. Kalau Ada seandainya orang ngamuk-ngamuk bukan, sampai minta ganti dengar. hakim teriak-teriak nggak ada. Dengar. Harus tertutup. Oh, memang seperti itu ya? Ya, itu undang-undang itu. Oke, baik. Wajib. Oke. Ya kan? Itu yang bikin dia marah. Oke. Padahal itu undang-undang. Ingat ya, jangan buat rakyat bergerak. Jangan buat rakyat bergerak. Saya sudah dihubungi banyak orang. Jangan buat rakyat bergerak. Persidangan pertama, saya kaget ketika Ibu Hakim memanggil Saudara Dr. Ran ini dengan panggilan Hei Rasman. Hei Rasman, kamu terdakwa, masuk sini. Yo, Bang Sedih People. Welcome back bersama Nyonya dan Mamang, si Abu lagi bobo di luar, nggak mau diajakin. Pakun lagi main-main sendiri, dua topi mangkok. in here always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan Cengklung. dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi Silakan silakan dicengkling. Yo, Yes. bener-bener ini kasus Bang Rasman dan Bang Hotman akan jadi episode baru yang sepertinya cukup lumayan panjang, yang bisa menutup case-nya Agus. Udah ketutup kayaknya mah. Bahkan tadi aku sempat ngeliat postingan FYP Agus sedih lagi katanya, nggak tahu lah, aku nggak sempat nonton sampai habis, cuma ngeliat sekilas doang. Iya. Jadi balik lagi, semalam Mm-mm. topiknya sama pembahasannya, kisru sidang Hotman versus Rasman, ya Ya. kan? Dibahas di dua channel yang berbeda dengan narsum yang berbeda, tapi sama-sama pecah. Oh. Perdebatannya pecah. Ada dari iNews, ada dari TV One. Nanti kita ceki-ceki pelan-pelan. Pertama meluncur dulu. Cus. Ninyo, ada momen pecah saat Bang Rasman berdebat dengan Prof Suparji. Prof Suparji perdebatannya cukup lumayan kenceng ya. Sampai viral banget ya nih di TikTok, banyak banget yang menjadi potongan karena Bang Rasman dengan Bang Firdaus berdebat dengan Prof Suparji selaku pakar hukum pidana. Kita lihat kayak gimana momennya. Santai people yang pengen nonton fullnya, ini semalam memang nonton fullnya kacau. Dari official iNews, Mamang mau start dari menit 1 jam 39 menit 11 detik. Ciki-ciki. Play. Pertama, dalam asas hukum pidana itu kan tidak ada analogi kan gitu. Jadi tidak bisa menganalogikan kasus satu dengan kasus yang lain. Tetapi adalah berbasis pada kasus per kasus gitu. Berbeda-beda begitu. Berbeda-beda sesuai dengan case-nya gitu. Jadi tidak sepenuhnya benar kalau kita membandingkan antara kasus satu dengan kasus yang Misal lain. tadi contempt of court Nikita Mirzani melempar kertas. Tidak Mike tidak contempt of court, sementara Bung Rasman contempt of court dan Bung Firdaus contempt of court. Nggak bisa disamakan seperti Tidak bisa disamakan. Dan kalau kita perhatikan laporan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Negeri Jakarta itu kan pengancaman dengan kekerasan, penghinaan badan umum, terus membuat kegaduhan di dalam persidangan. 3 itu ya. 3 pasal itu yang dilaporkan. Dengan demikian Jadi yang tidak dibuat, sepenuhnya. maaf Prof. Jadi yang dibuat Nikita Mirzani dengan si terdakwa yang loncat menangkap dari ketua majelis itu apa namanya itu? Bukan contempt of court itu? Saya tidak pada menilai pada Ya kasus bukan itu. begitu dong. Saya juga dosen bos. Itu menjadi Jangan acuan, bos. sembarang ngomong. Jadi itu menjadi Kalau acuan, Pak. pakar itu bicara Ya. tentang netralitas hukum. Kalau itu datang, kalau Saya begitu bicara besok netralitas sebentar. hukum. Buat Kalau dalam begitu asas hukum besok saya pidana tangkap. tidak mengenal asas Bentar. analogi. Besok saya akan tangkap, saya akan loncat ke meja hakim, tidak contempt of court. Jangan begitu dong. Sorry Mamang potong. Duh, gimana ya ngejelasinnya ya? Sebenarnya aku nangkap yang dimaksud Prof Suparji ini, bahasa halusnya adalah nggak bisa disamain karena kalau di compare dengan case-nya Nikmir yang katanya sempat ngelempar mic di pengadilan, terus juga di compare dengan case apa tuh yang katanya lompat ke hakim gitu kan. Poinnya ada tidak yang melapor, kalau aku sih ngarah ke situnya. Oh. Iya. Iya. Sama kayak si A ngecengin si B, si C ngecengin si D. Kok C yang ngecengin si D bisa diproses ITE, si A ke B enggak? Karena si D-nya ngelapor gitu. Iya, Karena ada iya, yang iya. ngelapor. Kalau aku Iya, poinnya iya. di situ sih. Ngelapor apa enggak gitu. Iya. Tapi gara-gara nggak terima Bang Rasman menangkapnya seolah untuk kasus Nikmir dan kasus satunya lagi tidak disebut contempt of court, sedangkan Bang Rasman disebut contempt of court. Karena rasa nggak terima tadi dia bilang, oh kalau gitu saya nanti loncat ke meja hakim gitu. Ya kan aku terus jadi nggak fokus gitu ngebayangin. Mohon maaf gitu kan ya, untuk ukuran
ya mohon maaf gitu kan, bisa dibilang agak lumayan cukup subur gitu kan. Ngelihat lompat ke meja hakim aku jadi deg-degan sendiri nih. Iya, Baru tahu. ngebayangin deg-degan sendiri nih. Tolonglah ya. Jangan enggak apa-apa enggak usah ikut loncat ke meja hakim. Tolonglah, lanjut lagi. Lanjut. Harus pemahaman. Agus itu ada berimbang. yang real. Harus itu ada berimbang. Jangan Saya begitu berimbang, bicaranya. saya bicara teori, bicara asas. Sekarang kita bicara, saya tanya Profesor Hipnu waktu debat dengan saya di salah satu TV, dia bilang hakim itu adalah moderator persidangan. Dia berwenang menggali informasi dari korban dan dari pelaku, termasuk dari JPU. Konteksnya berbeda. Nah, lu Apa kok yang saya konteks sampaikan konteksnya Bukan, berbeda. saya tanya, fungsi hakim itu apa? Mengatur lalu lintas, benar nggak? Mengatur lalu Menggali, benar nggak? Mengatur lalu lintas di jalan, Bang. Bapak ini gimana? saya tengahin, saya Mengatur lalu lintas Persidangan. komunikasi. Iya, setuju. Bagaimana kalau itu. sih Prof? Ini saya dokter juga, Bos. Kesel banget man, kesel. Dia mungkin bilang mengatur lalu lintas, di pikirannya lalu lintas persidangan ya, tapi langsung dibelokin sama Prof Suparji. Oh, ngatur lalu lintas di jalan langsung. Nge-freeze sejenak, tolonglah. Seneng banget aku ngeliatnya. Fungsi hakim itu apa? Mengatur lalu lintas, benar nggak? Mengatur lalu Menggali, benar nggak? Mengatur lalu lintas di jalan, Bang. Bapak ini saya tengahin, saya Mengatur lalu lintas Persidangan. komunikasi. Iya, setuju. kalau Bagaimana itu. sih Prof? Ini saya dokter juga, Bos. Mengatur lalu lintas komunikasi persidangan. Ya, itu yang digali benar, informasi itu namanya. dari pihak mana? Prof, Anda gak usah nahan ketawa, Prof. Dari tadi aku lihat bukannya kayak mesem-mesem nahan ketawa. Tolonglah, Prof. Tolonglah. Iya. Begitu dibilang lalu lintas komunikasi. Ya kalau itu benar. Ya, sebenarnya dia udah tahu. Iya. Ya kan nih topiknya di persidangan, mengatur Iya. lalu lintas ya pasti lalu lintas persidangan Iya, gitu. iya. Cuma nama Prof mungkin sengaja dibelokin ya. Abis itu dia mesem-mesem. Tolonglah, Prof. Lanjut lagi. Lanjut. Dari pihak korban, dari pihak JPU, saksi, dari pelaku, kuasa Bro Rosman, hukum Bro Rosman. untuk Udah. mencari kebenaran, kan itu. Konteksnya tidak menjelaskan itu tadi. Ya. Kan kalian Bukan menjelaskan. maksud saya, kenapa dia langsung mengatakan kami dengan menyebut tertutup, tidak ada lagi di situ yang namanya pembicaraan, dia hanya sepihak. Karena pemahaman kami. Saya tidak menyebut Nggak, soal gini, sidang tertutup pemahaman dan terbuka. kami terhadap Saya state- menjelaskan Ya. bahwa dalam sebuah kasus pidana itu tidak bisa disamakan satu dengan yang lainnya. Ya Gitu. memang tidak sama karena kasusnya beda, tapi perbuatannya Tapi deliknya contempt of sama. court. Delik dan perbuatannya sama, Prof. Enggak, saya tanya, apa yang sesungguhnya disebut dengan contempt of court apa, Pak? Coba saya mau tanya deh. Apa? Menghina persidangan, Oke, menghina pengadilan. kalau ada seorang laporan ini bentar. tadi, laporan Ya. bukan soal contempt of court, pengancaman dan Bapak kekerasan, udah nggak benar penghinaan ini. hukum. Pak, baca rilis dari Mahkamah Agung, Bapak. Saya bicara laporan hari ini ke Bareskrim. Bapak kemarin udah bicara juga Nah, di kalau media. ahli pidananya Sekarang begini, saya kasih kacau nih, tahu. Pak, konstruksi Firdaus, hukumnya, Pak. sebentar Adinda. Pak Prof, saya juga sedang pengajuan untuk Profesor, Pak. Gini, ya, Mahkamah Agung sudah terbitkan rilis. Kemarin mereka preskon, kami di bawah. Udah, mereka bilang agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara melaporkan terjadinya contempt of court. Itu Pak, makanya Bapak baca dong. Saya baca perkembangan hari ini. Laporan ke Bapak jangan Bareskrim begitu, tiga Pak. pasal ini Bapak- tadi. Pak Prof, Bung Aiman, Pak jangan, Prof, saya yang tengah. benar, Pak. Pak Prof yang gelisah. Kalau Coba saya begitu tengah, saya. Bapak Bang. tidak mengerti awal dari permasalahan ini. Sekarang Kok saya Bapak tanya, datang Prof. ke sini? Prof. Mengerti. Aduh, Saya bicara Prof, terakhir. gimana? Pak Prof, bagaimana mekanisme contempt of court diterapkan? Saya tanya, bagaimana caranya? Apakah bisa langsung loncat ke KUHP atau administrasinya dulu? Apakah Ini kami dapat laporan teguran? tidak bicara contempt of court. Ya, kami dapat Gantian, teguran nggak gantian, dari gantian. hakim? Laporannya pengancaman kekerasan, Ya. membuat kegaduhan di dalam Di mana persidangan. yang melakukan pengancaman kekerasan itu siapa yang duluan? Itu Ya kan? karyawan pengadilan, Pak, terhadap klien saya. Bentar. Contempt of Kok kami yang court. dilaporkan? Bentar. Contempt of court. Salaman. Gini, Pegang. Iya, saya pegang. Tanganlah kita capek. Gini. Contempt of court itu Deh, tapi Hasya Daus tuh sekenceng-kencengnya debat tuh masih ada suka cengar-cengirnya ya. Iya, ada Jadi dipecahin. ice breakingnya, Iya, ice iya, breakingnya iya, biar iya. nggak terlalu tegang suasananya. Lanjut lagi. Lanjut. judul besarnya penghinaan pengadilan. Oke, Bang. Mereka pasalkan, masukkanlah pasal 335, 207, 217. Tapi judul besarnya kan contempt of court.
Pertanyaan saya, kami apai mereka? Tidak ada satu fisik tangan kami pun kena ke tangan mereka. Pak Prof, saya bukan ngajarin Anda Pak Prof ya. Segala sesuatu undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan administrasi harus administrasi dulu dilewati. Tidak bisa langsung ke proses hukum, Prof. Instruksi Administrasi harus sebentar. dijalankan Bukan belum? hukum administrasi. Sebentar, Pak Firdaus. HP gitu loh. Waktu kejadian itu, jaksa juga pukul meja dan mengkata-kator bahasa Jaksa mengumpul binatang disebutnya. berkata kotor pada saya. Apakah itu contempt of court juga? Ya, saya tidak menilai Siapa contempt yang of court. mendahului? Siapa yang menilai contempt of court? Saya Jadi yang menilai contempt laporan. of court adalah ketua pengadilan negeri dan anggota majelis. Saya Mereka yang yang menilai membuat laporannya gaduh tentang masalah itu. sehingga kacau dan menjadi perhatian se-Indonesia ini. Pak, Yang- saya ditelepon demi Allah ya. Saya dari alma mater saya Universitas Sains Malaysia. Oke? Ada pengusaha dan akademisi di Malaka, Malaysia. Nelpon saya prihatin dengan kasus yang terjadi hari ini di Indonesia. Kenapa? Bapak profesor, tapi Bapak nggak lihat, Bapak duduk sini, jangan lihat berita hari ini. Ada hubungan sebab akibat kausalitas. Lihat dong berita yang kemarin. Saya Masa sudah profesor lihat. Begitu. Saya sudah lihat berita kemarin. Saya mengikuti. Bapak ikuti nggak contempt of court kata Mahkamah Agung? Dalam konteks menilai sebuah laporan adalah sesuai dengan Iya, pasalnya. judulnya kan contempt of court. Bukan soal judul. Enggak, Bapak saya Bukan soal tanyain unsurnya, contempt of court aja gitu nggak loh. ngerti gimana Kita mau bicara jadi tentang profesor. unsur-unsur. Bapak diragukan profesornya ini, betul ini. Diragukan oleh saya Pak. Contempt of court betul saya nggak ini. ngerti. Konstruksi Silahkan hukumnya saja. nggak ngerti. Bapak saya cara tata kelola Udah Iman, nggak usah yang begini-gini, Oke, udah baik. berat ini. Silahkan saja. Kita Jadi berikan- jangan menilai kita berikan orang. Prof. Supardi. Saya tidak merendah. Secara Bro, subjektif. bro, Bapak Bro ngawur, Osman, Pak. kasih dulu dia Bukan ini. ngawur. Kasih dulu dia. Nanti Saya pakai biarkan. itu. Saya pakai dasar-dasar yang jelas. Oke, silakan, Nggak Prof. ada. Silakan. Kita berikan kesempatan untuk Prof. Suparji dulu. Silakan Prof. Prof. Suparji Suparji. kasih. Saya Aduh, seru kan? Semalam seru. Masalah di channel TV One juga seru juga. Nanti kita play. Tapi di sini missnya itu yang aku tangkap ya, si Prof Suparji ini fokusnya ke pasal apa yang dilaporkan oleh PN Jakarta Utara. Iya, Itu yang mau dia gali. Mm-mm. Sedangkan dari tim Bang Rasman fokusnya ke contempt of court-nya. Iya. Sedangkan kalau tadi yang aku tangkap Pak Suparji itu ngelihat bahwa justru bukan contempt of court yang dilaporkan sama PN Jakarta Utara, Ya. tapi soal pengancaman, pembuat gaduh di tempat umum dan segala macam yang jelas bukan contempt of court. Jadi ya ini akhirnya loh, Nggak nemu ya, nggak ketemu. kan saya berdasarkan pasal yang dilaporkan. Iya. Tapi lihat dulu rilis sebelumnya, disuruhnya lapor contempt of court. Iya, tapi kan akhirnya dilaporkan. Iya. Iya. Tolonglah. Sebenarnya mungkin dua-duanya nggak ada yang salah sebenarnya pembahasannya ya Mang Nggak ya. ada. Cuman jadinya beda konteks aja Iya, ya. jadinya ya kalau kata Bang Densus tuh gini. Nah, Nggak nemu. Topiknya. Tolonglah ya. Cuman aku baru ngeliat nih epic combo di forum debat Bang Rasman dengan Bang Firdaus. Epic juga ternyata combo mereka ya. Iya. Melawan satu prop nih. Epic juga, epic. Sampai bisa kita lihat, wah Prof Suparji nampaknya seperti agak bingungan gitu. Iya. Kebingungan lebih ke ngomong naon sih Iya, gitu, karena gitu kali. tadi ada sempet tumpang tindih ngomongnya ya Mang Iya, ya. tolonglah. Ini yang dari iNews. Nggak kalah ramai juga di TV One semalam meluncur. Cus. Ninyo, Yes. semalam 11 Februari ya. Di TV One yang sudah dibuatkan jadi satu VT yang judulnya debat panas. Farhad versus kuasa hukum Rasman. Klien Anda berlaku seperti preman. Nah, kali ini Bang Farhad ngelawan kuasa hukumnya, Bang Rasman. Oke. Iya, perwakilan karena kan semalam itu banyak jadwal gitu yang akhirnya harus dipecatin kan. Bang Rasman sama Bang Daus ke iNews. Di sini kuasa hukumnya Bang Rasman gitu kan. Nah, ini nggak kalah seru juga. Serius, rame nih. Starting dari 051 ceki-ceki. Play. Terjadi, dimintai keterangan saksinya belum Ya kan, terjadi. kan diprotes harusnya live kan, sedangkan Betul. hakim menyatakan tertutup kan. Betul. Ya, kenapa marah, kenapa ngamuk? Kan boleh aja kan kalau tertutup. Lo tidak bisa loh. Kan Dengan saksi, bukan terdakwa loh. Itu Pak Farhan dengar dulu Ya, kata hukum saya. acaranya mana? Ibu Dengar sebutkan dulu, pasal dengar berapa? dulu. Boleh, Dengar terbuka. dulu. Kenapa sampai kita keberatan ini jadi tertutup? Sebetulnya sebelumnya sudah disampaikan oleh hakim bahwa ini adalah terbuka dan live. Itu loh. Sepakat tuh sudah. Nah kemudian pada sidang tanggal kemarin ternyata tiba-tiba terdengar tidak konsisten. Menyatakan bahwa tidak Kan jelas dibuka alasannya, untuk karena umum kesaksian ada dan keterkaitan tertutup. dengan kesusilaan. Betul. Nah, kalau hakimnya mengatakan ini tertutup aja karena mungkin Hotman udah punya istri.
Loh Atau begini Pak, begini tidak bisa, itu kan Akilima sudah udah punya disampaikan suami. terbuka, secara terbuka. Dan kalau hakim itu sejak misalnya dakwaan itu disampaikan, sudah mempelajari sejak pelaporan itu bahwa ini sekarang dianggap. masalah gini, kalau hakim tiba-tiba mengatakan tertutup, kenapa harus Betul. ngamuk? Loh keberatan kita, karena Ya. itu kan sudah disahkan. Saya selama jadi lawyer, kalau hakim nolak nggak pernah ngamuk-ngamuk Loh, kayak gini. Belum boleh ada di tidak. Indonesia ini, Kalau ada seandainya orang alas- ngamuk-ngamuk bukan, sampai minta ganti dengar. hakim teriak-teriak nggak ada. Dengar Pak Tutup Farhan aja kan sidang, tidak kemudian di bikin surat sana. resmi Tidak tertulis di sana kepada Ketua loh. Mahkamah Ingat, Agung tidak atau di kepada sana. Tidak di Ketua sana. Pengadilan. Harus dengar dulu, Enggak. harus lihat dulu. Ibu mempertontonkan gaya yang ribut, gaya premanisme dan brutal itu terjadi di situ. Itu semua dengar. Kita dengarkan dulu, Bu Farhan. Silakan Ibu. Begini ya, tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Sebetulnya kami dari awal selalu mengikuti persidangan itu dengan baik karena kami datang ke tempat yang begitu sakral, pengadilan yang harus kita hormati dan kita hargai. Itu kita lakukan. Tetapi pada saat tidak konsisten, seorang pemutus majelis hakim menyampaikan yang tadinya terbuka dan live, tiba-tiba tidak. Kami bertanya dong, kenapa itu bisa dilakukan? Dan tidak semua, kita tidak bisa menyamakan bahwa potensi diri itu sama, setiap orang tidak sama. Kalau seandainya pada saat itu teman-teman merasa spontanitas, nah itu kenapa? Pada saat datang, Pak Ran itu kan didorong dan dia hampir kena leher. Kami khawatir jatuh dan saat itu karena sudah banyak orang di situ, rekan kami naik. Kami tidak tahu Bu, Pak ya, Pak Firdaus itu naik karena melihat mengamankan otomatis. Oh itu bagaimana itu klien kita? Nah Dari dengan awal- spontanitas dari itu. awal belum Iya. sidang aja, udah live itu, udah teriak-teriak suami istri itu. Minta ganti hakim, minta ganti Oh ada. tidak. Dari awal sidang, sebelum sidang aja belum. udah. Nah ini, Ada rekam nah, jejak. tidak rekam jejak bagaimana? Kan kami ada di sana Pak Farhad. Iya kan, tapi Kami ada di sana. Tapi Dengar sebelum dulu, dia dengar masuk dulu. ke Jangan pengadilan membantahkan itu, dulu, dengar dulu. Dengar dulu, dengar dulu. Tuntaskan dulu. Jadi kenapa pada saat kita keberatan itu karena akhirnya putusan itu jadi tidak live dan tertutup. Kami keberatan. Itu loh. Kalau seandainya itu jalan saja, ya tidak apa-apa kami ikuti. Oke. maksudnya masalah keberatan sih oke-oke aja, tapi tidak sebrutal itu. Loh, dia. Sidang itu kan udah diskorsing, berbeda, Pak masih Farhan. teriak. Dan Hotman tidak, Paris. kalau posisi Pak Farhan pada saat itu menjadi di antara kami. Kalau saya selama Coba. jadi lawyer punya etik, tidak Wah, bisa seperti itu. tidak. Nggak bisa. Dengar. Dan dampaknya Bukan. Mahkamah Agung memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk membuat laporan. Nah seharusnya Jadi Ibu jangan tidak. naif banget seolah-olah nggak terjadi Nah ini apa-apa. tidak Pak Farhan. Seharusnya Mahkamah Agung itu mengundang dulu sebelum meminta melaporkan. Klarifikasi panggil. Kan fungsinya kenapa kita? Ini nyata Bu, nyata banget sampai udah di atas meja. Tapi ditahan dulu Abang. Teriak mengatakan bahwa hakim masuk angin, ada koruptor dan lain Oh sebagainya bukan, jelas. nah ini jadi kalau bicara koruptor itu pada saat itu bicara bahwa hakim itu ada. Bukan berarti menuduh hakim yang ada di dalam persidangan itu koruptor, tidak. Tapi Saya ada agak aneh. hakim yang koruptor. Saya pada Jadi kesempatan jangan saya berpikir Ibu terpatah-patah. meminta maaf dengan suara bijak, malah Ibu membela diri. Apa yang kita lihat itu Farhan, berbeda. kita dengarkan apa Bukan. alasan sehingga terlontar ya Bu ya. Terlontar bukan hanya kata-kata verbal yang dengan nada tinggi Bu, tapi juga sampai naik ke meja. Alasannya apa Bu sebenarnya Bu? Kalau saya berpikir begini ya, karena kan saya bukan pelaku, tetapi saya berpikir bahwa saat itu seorang kuasa otomatis melihat kliennya dikerubungin banyak orang dan didorong, otomatislah dia ingin menyelamatkan karena mendengar ada suara di seberang sana. Akhirnya otomatis Pak Firdaus tuh naik. Coba lihat videonya. Videonya itu kalau orang nih sengaja mau menaik nih pasti minggir dulu. Minggir, ayo saya naik. Nah ini kan tidak spontan, malah si kaki itu masih ada satu di bawah. Jadi itu spontanitas kalau menurut saya. Refleks saja. Kakinya Firdaus di bawah satu, di atas satu gitu? Iya. Jadi nggak di atas dua-dua? Pada naik. Setelah satu di bawah, jadi pada saat naiknya nih. Terus Gini apa Pak bedanya? Farhan,
Kenapa? Apa bedanya kalau satu? Oh beda dong. Kalau satu di atas bawah, Beda, ini dua-dua ke tidak, atas. beda. Jadi kalau memang orang sengaja, itu berbeda dengan tidak sengaja, dengan spontan. Berbeda itu. Tapi tindakan refleks itu apakah wajar menurut Bu Foni? Dimarahin jaksa dia Kalau juga seandainya wajar atau tidak pada saat keadaan di situ kita tidak bisa berpendapat bahwa itu tidak wajar dan itu wajar. Tidak bisa. Mungkin saya Sampai sependapat di sana dulu. sedikit ya. Saya sepakat. Kalau namanya Firdaus dipecat aja udah nggak perlu dia dipidana. Tapi yang perlu dipidana ini adalah Rasman karena dia tidak mewakili sebagai pengacara tapi dia sebagai terdakwa. Bahkan dia mengatakan WO. Kemudian dia mengendalikan lawyer-lawyer Bukan, itu. dengar begini, maksudnya jangan lari, jangan mudah mengatakan pidana, jangan pernah mengatakan dipecat, bukan ranah kita, Pak Farhad. bukan masalah Tidak, pidana. Pak Farhad sudah begini, semua ada aturannya. Contoh saja nih, bila melanggar kode etik, bila kita keberatan dengan rekan sejawat, ada perbedaan dalam melaksanakan profesi, ada perbedaan misalnya ada pelanggaran kode etik, kita laporkan ke Dewan Kehormatan. Saya setuju. Dari awal saya katakan saya nggak Itu kan fokus ke prosedurnya lawyer-lawyernya. begitu. Saya fokus Jadi saja nggak usah Pak pelakunya Farhad adalah mesti bilang pidana, mesti bilang dipecat, Maka sudahlah. fokus Ranah kepada kita sebagai advokat. Rasman dan Ranah istrinya. kita sebagai advokat. Proses hukum menghina pengadilan. Bukan pemutus. tadi bilang Kita advokat. melihat video kegaduhan di PN Jakarta Utara. Aduh, mumet. Seru kan? Iya. Seru, dua-duanya seru sumpah. Semalam sampai bingung aku nonton yang mana, akhirnya dipecah. TV setel yang mana, di handphone live streaming yang mana, tolonglah. Cuman tadi aku agak sedikit masuk akal sama omongannya Bang Farhad tadi, Bang. Kan Bang Farhad tadi bilang, ya kan di situ posisinya Bang Rasman itu sebagai terdakwa gitu ya. Iya, kenapa akan mengontrol gitu Nah, ya? itu dia harusnya kan yang apa ya? Bukan seharusnya ya, maksudnya Idealnya umumnya yang kita tahu yang banyak ngomong itu biasanya dari pihak kuasa hukumnya gitu kan. Tim leadernya kan. Iya. Kalau kita kasus Vina waktu itu Bang Oto, kalau nggak ada Bang Oto, Bang Ojutek tim leadernya gitu kan. Iya. Bukan terus Saka Totalnya yang ngontrol atau ini yang ngontrol gitu kan maksudnya. Iya. Iya ya. Kalau aku salfok sama saat ibu tadi bilang nggak bisa gitu main bilang-bilang pidana, bilang-bilang ini, semua ada aturannya. Nah, begitupun mau protes kali ya, ada aturannya. Begitupun perjalanan sidang ada aturannya. Di mana kapan bisa terbuka, kapan bisa tertutup. Iya. Sama yang aku tangkap nggak tahu ya, mungkin memang salah ya. Aku tangkap tuh kemarin maksud majelis hakim ya sama kayak case Vina pada saat PK kemarin. Begitu membahas soal kesusiliin ditutup. After itu kan udah nggak ada bahas lagi kesusilaan, dibuka lagi gitu. Iya. Bukan terus tutup terus ya. Terus sampai putusan. Soalnya tadi sempat ada bilang kan ya berarti kita nanti tidak bisa mengawal putusannya kalau dibuat tertutup gitu. Padahal kemarin kan majelis hakim itu ngomongnya kalau nggak salah ya, karena ini kita akan membahas soal asusila gitu. Makanya kita sudah sepakat untuk yang ini dibuat tertutup gitu. Nah, nanti dibuka lagi gitu. Iya. Sama tadi sebenarnya strike dari Bang Farhad tuh, ya kalau nggak setuju, kenapa harus marah-marah? Iya. Kenapa harus ngamuk-ngamuk? Gitu sih, itu tuh menurutku strike banget pertanyaan tuh. Kenapa ngamuk-ngamuk kalau memang nggak setuju gitu kan? Iya. Kan ada aturannya untuk gimana sih protes ketidaksetujuannya gitu. So, kayak apa ya, kalau aku ngebandingin sama waktu yang kemarin itu yang sempat kencang-kencangan juga loh Bang Farhad sama kuasa hukum donatur. Iya. Kan Bang Farhad juga ada nggak setuju tuh, tapi ya udah cuman sebatas nada tinggi doang, tapi nggak yang sampai barbar banget gitu ya. Betul. Untung kamu ngingetin. Mentok-mentok ditunjuk-tunjuk gebrak meja. Iya. Meja sendiri ya. Ini kemarin tuh bener-bener aku juga kan salfok juga kan. Wah, sampai crowded. Hektik di tengah, sampai harus ada yang misahin, naik ke meja dan segala macam. Bener. Wadididaw memang ya. Jadi ya tolonglah ya, mungkin Santi People nanti nih mau ngetes ketangguhan diri menahan emosi. Ini ada 2 VT rekomendasi dari Mamang. Yang dari TV One nih catatan demokrasi. Silahkan nonton fullnya, sama yang dari tadi iNews Rakyat Bersuara. Wah, itu kalau nonton fullnya kacau sih, kacau. Semalam sampai play 2, kacau. Seru sih, seru. Tapi biar lebih abdol, semalam ada debat permasalahan ini yang sampai seru banget.
Ini kita mau dengerin langsung dari Bang Hotman ya saat diundang ke Pagi-Pagi Ambiar Trans TV. Oke. Meluncur. Just. Ninyo, Yes. berbeda suasananya dengan dua video tadi yang kita play. Di sini Bang Hotman lebih apa ya, ngejelasinnya lebih enjoy, ada sedikit-sedikit ngelawaknya. Saat menjelaskan apa nih dari Trans TV Official, Jegi-Jegi? Play. Namun, gini ceritanya. Si Rasman ini dasarnya semua dendam sama saya. Dulu dia dipecat sama Richard Lee. Ingat nggak waktu si Richard Lee ada ditahan di Polda kasus laporan dari Kartika Putri ya? Jadi Richard Lee ditahan, pengacaranya si Rasman. Kemudian si Richard Lee mecat si Rasman ini. Dan dia sudah memang terlalu banyak dia dipecat oleh klien. Salah satu Richard. Nggak lama sesudah Richard Lee mecat dia, Richard Lee sama saya bikin postingan-postingan tentang kami usaha skincare. Saya dikasih saham untuk memajukan dia punya skincare. Dia kira bahwa aku merebut kliennya. Dia WA saya, kenapa kau rebut Richard Lee? Sampai hari ini dia bukan klien saya bilang. Dan memang sekiranya pun jadi klien saya nggak apa-apa. Tapi memang benar nggak? Disitulah dendamnya dia sama saya. Oke. Itu jadi awal perseteruannya. Cuman maksudku kalau based on salah paham gini harusnya bisa nggak sih? Kan kalau nggak salah sempat ada prapet ya, Dr. Richard tuh. Ya. Kelihatan kan kuasa hukumnya gitu. Iya. Terus kalau udah cross check ke Bang Hotman ternyata bukan, terus cross check ke Dr. Richard gitu ternyata emang bukan gitu kan. Memang keinginannya Dr. Richard sendiri untuk mengganti kuasa hukum gitu. Harusnya clear nggak sih? Iya. Iya kan? Iya. Maksudnya kan tadi Bang Hotman bilang sampai saat ini pun dia bukan klien gue, berarti sampai saat ini dari awal kesalahpahamannya itu nggak pernah pakai jasa Bang Hotman, berarti gitu kan sederhananya kan? Cuman lebih ke kerja sama apa skincare aja tadi Skincare, katanya iya, kan? harusnya bisa. Oh, salah gua nih, salah paham ternyata. Udah kan? Iya. Ternyata panjang banget sampai sekarang nih. Ini udah mulai titik klimaksnya nih. Iya. Aku nggak expect, jadi bingung juga. Atau memang sudah ada personal sebelumnya gitu kan, masalah personal, terus ya kebetulan ada momen untuk memicu perseteruan atau kenapa nih, tolonglah. Ini awal mulanya. Terus kita coba dengerin Bang Hotman saat bercerita momen di persidangan. Tapi versi Bang Hotman. Luncur. Just. Ninyo. Yes. 941 Cegi-Cegi. Play. Nah, tapi kita akan urai satu persatu. Dari mulai Bang Rasman yang menghampiri Bang Hotman. Oke, dia bilang apa sih Bang? Jadi, sebentar dulu, dia marah karena hakim ngetok palu sidang harus tertutup. Memang peraturannya begitu. Baik. Karena dia kan sudah menggembar-gemborkan, saya akan buka chattingan dia dengan asprinya. Hakim kalau ada chattingan yang dianggap berbau asusila harus tertutup. Oh, memang seperti itu ya? Ya, itu undang-undang itu. Oke, baik. Wajib. Oke. Ya kan? Itu yang bikin dia marah. Oke. Padahal itu undang-undang, makanya banyak perkara cerai itu selalu tertutup. Baik, kita nanti akan bahas itu lebih dalam. Tapi kemudian saya sudah ditutup, dia marah-marah. Hakimnya kan akhirnya kesal meninggalkan ruangan. Betul. Datanglah dia ke saya, ya. Datang tuh mau apa? Ya. Saya nggak tahu lagaknya mau mukul atau apa, saya nggak tahu. Tapi kan aku dengan super tenang karena aku menganggap dia itu hanya seorang mak-mak gitu loh. Seorang nggak ada yang ditakutkan. Dia bukan gangster. Langsung dia kasih tangan jaga langsung. Gua dengan jurus simpel aja. Siu. Langsung tangannya beralih. Itu doang. Oke, kalimat yang disampaikan Bang Rasman. Belum ada ngomong. Oh, nggak ngomong sama sekali. Karena baru tangannya begini langsung gua gini, ya, dengan jurus berlian gua. Oke. Ya. Langsung orang-orang pada hampirin. Entah mau apakah dia mukul, saya nggak tahu. Tapi saya dengan tenangnya bahkan gua ketawa langsung syok gitu loh. Dia tangannya baru sampai di sini langsung syok gitu loh. Oke, baik. Jadi tidak ada kalimat yang dilontarkan oleh belum sempat. Apa dia mau pengen minjam berlian gua, saya nggak tahu. Kenapa Abang begitu tenang, santai sekali ketika dihampiri oleh Bang Rasman? Apakah karena Abang juga tahu bahwa sebetulnya ini bisa dibilang ya kami sebagai masyarakat awam yang tidak mengerti hukum melihatnya kok ada satu hal yang sebetulnya tidak perlu dilakukan oleh seorang pakar hukum ya, karena dia bukan pakar, siapa bilang dia pakar? Kan kuasa hukum juga dia sebagai pengacara. Iya, tapi dia enggak ada Pak, itu ada kuasa hukumnya, itu ada mantan debt collector. Oke, baik, kami tidak ke sana ya Bang, tapi kenapa Abang terlihat begitu santai? Gini loh, saya sudah 38 tahun jadi pengacara, perkara yang lebih seram dari situ udah terbiasa. Apalagi saya tahu si Rasman itu hanya mulutnya aja kayak mak-mak, ya, nggak ada yang ditakutin dari dia. Itu aja, saya udah tahu dia.
Kalau seorang gangster kan diam-diam dong bertindak, ya. Iya. Ya, bukan dengan teriak sana, dia keliling di ruang sidang, cari ketua, tapi dibikin semua medsos, cari ini, cari ini. Itu kan kayak berantem di tepi sawah di kampung nenek dia di Padang Sidempuan sana. Bang, maaf. Jangan bawa Padang Sidempuan, itu kampung saya, Bang. Orang Padang Sidempuan loh, Bang. Bang, Jadi itu tenang karena saya tahu, pertama saya kan sebagai saksi. Ya. Jadi saya sebagai saksi, justru saya kapan nih gue buka semua nih kejadian ini gitu kan? Oke. Saya makan dan tenang, begitu dia datang malah siuk hanya dengan gini aja. Gue ketawa-ketawa malah. Tapi apa alasan majelis hakim saat itu menghentikan sidang untuk sementara, skor sidang saat itu? Karena dia bawa pengawal itu ada puluhan. Udah heboh banget. Ya gue juga bawa, punya saya mah bodybuilder, tapi kan beretika semua. Ya, udah ribut semuanya, udah heboh. Sampai ada yang naik meja itu, Bang? Ya itu pengacara yang satu lagi naik ke meja, dia bilang dia nggak tahu kenapa saya tampil di meja katanya. Oke. Nanti kita bahas ya, Bang. Tapi Bang Hotman sih, aduh nggak tahu ya, mungkin jam terbang kali ya. Kayak crowd controlnya jago banget gitu, mancing-mancing, manas-manasinnya jago banget gitu kan, dibawa bercanda gitu. Jadi dia nggak ke-trigger emosi buat ngamuk-ngamuk. Iya. Tolonglah ya. Kalem aja gitu ya, Bang ya. Tapi tadi tuh baru tahu dari Bang Hotman, belum sempet ngomong kan, kemarin sempat kita dengar katanya tuh ingin membisikkan gitu kan, bilangnya kan cuma mau ngebisikin gitu. Nah, udah dibisikan atau belumnya belum tahu kan, tapi ternyata kata Bang Hotman belum ngomong apa-apa karena keburu gitu. Jurus berlian ini ya, tolonglah. Ini yo, sekarang kita bergeser ke nextnya. Yo, nextnya dari Cafe Celeb TV. Seusai tadi datang di forum diskusi di iNews, ya nggak begitu beres, di doorstop oleh teman-teman wartawan. Balik lagi, keresahan yang disampaikan adalah kenapa terlihat tidak fair untuk beberapa case tidak contempt of court gitu, tidak dilaporkan. Tapi kenapa Bang Rasman dilaporkan gitu poinnya gitu. Bahkan Bang Rasman juga sempat menyampaikan bahwa tidak takut kalau dilaporkan karena akan ada rakyat yang bergerak katanya membela dia. Dari Cafe Celeb TV, Ceki. Play. Jadi ini harus fair. Negara, tapi tidak apa-apa. Saya yakin Pak Presiden Prabowo sudah bilang bersih diri. Saya dengan istri saya Bu Ade, Bu Eli, anak saya Rahmat yang hampir tiap hari saya, Bu Ida, dan kami sekarang satu tim di sini. Insya Allah tidak takut kami dengan itu. Tapi ingat, kalian dilihat rakyat. Ingat ya, jangan buat rakyat bergerak. Saya sudah dihubungi banyak orang. Jangan buat rakyat bergerak. Saya setuju karena banyak organisasi advokat, ayo kita verifikasi. Mungkin mereka masih menolak single bar, tapi kita verifikasi secara ketat, bentuk supaya ada etik. Buat apa Dewan Kehormatan Advokat kalau tidak berguna? Ngapain ada dibuat jajaran pengurus? Dewan Kehormatan Ketua, Sekretaris, nggak dipanggil tuh Firdaus. Habis itu saya nggak dipanggil sebelumnya. Sama. Tapi kalian berpikir kami ini mungkin sampah. Begitu dibuang, nyatanya berlian. Ditampung. Apa yang terjadi? Alhamdulillah hari ini. Silakan Firdaus. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bang Rasman. Hari ini juga wawancara yang sangat mengagumkan ya. Karena ada beberapa pertanyaan saya kepada Bapak Profesor yang tidak bisa dijawab oleh beliau. Bagaimana mekanisme contempt of court itu, secara penerapannya seperti apa, tidak dijawab sampai sekarang. Jadi artinya ini kalau hal-hal seperti ini dijadikan acuan atau pedoman untuk memberikan advice, ini membahayakan proses hukum di Indonesia ke depannya. Makanya sebentar sini cari orang yang berkompetensi, yang benar-benar mengerti bagaimana prosesnya, mekanismenya. Karena apa? Karena sekarang ini kita mau bongkar kasus yang memang sangat memalukan yang dilakukan oleh oknum pengacara yang por-por katanya pengacara internasional. Ini kasusnya kasus tentang sawah sepetak. Kenapa lari ke meja saya? Itu saya naik ke meja itu nggak sadar. Dilarikan di sini. Iya, mana sih yang terhormat, sawah sepetak apa pusar? Meja atau pusar kan gitu. Orang naik pusar nggak dipermasalahkan, tapi orang naik ke meja dipermasalahkan. Saya naik ke meja membela hak hukum klien saya, tetapi ya si sana naik ke pusar menjajah wanita. Ya, silakan Bu Ida.
Oh, Bang Daus menangkapnya ini akan digeser spotlightnya gitu kan ke spotlight dia yang naik ke meja gitu guna menutupi kasus utamanya gitu menangkapnya. Terus balik lagi kalau dari Bang Rasman nggak takut karena balik lagi kan kalau misalkan dia disikat tadi disampaikan akan banyak rakyat yang ngamuk gitu sudah banyak yang menghubungi dia gitu. Jadi apakah kalian berani, mungkin bahasa sederhana gitu ya, apakah kalian berani akan melawan rakyat gitu. Ibaratnya secara tidak langsung Bang Rasman tuh menyebutkan bahwa iya netizen kan berarti rakyat juga kan yang ada di belakangnya dia gitu. Nah aku belum cross check tapi sekarang aku mau cross check ke Santi People dulu mumpung kita sering biasa ngobrol di komen kan. Bener nggak Santi People ada apa Santi People jadi di belakangnya Bang Rasman gitu kan buat nge-cross check aja gitu biar emang bisa ngebayangin. Wah kalau proses dilanjutkan akan seperti apa nih rakyat bergejolaknya gitu kan. Iya benar. Sekarang kita kasih nextnya. Nio, lastnya kita balik lagi ke iNews. Ini saat momen Bang Daus menjelaskan soal naik ke meja. Ada sebab ada akibat kalau nggak salah Maya. Terus dijabarin dari sidang pertama tuh gimana sih ketidakadilan hakim itu dibeberin di sini. 636, 635, ceki-ceki. Play. Kalau Anda melihat bahwa Anda naiki meja itu nggak merasa melanggar? Jadi gini, kita harus melihat permasalahan itu secara komprehensif. Saya selalu bilang secara utuh. Kenapa? Saya naik meja ada sebabnya. Karena dorongan daripada mental saya yang terguncang saat melihat klien saya dipersekusi. Dan versi saya dianiaya. Maksudnya gimana? Ya, karena gini, Bang Rasman ini masuk ke dalam pengadilan itu sudah beberapa kali dilecehkan ya. Saya rasa dilecehkan oleh hakim yang memimpin atau majelis yang memimpin. Dilecehkan dengan panggilan, "Hei Rasman, sini kamu. Duduk di sini." Persidangan pertama, saya kaget ketika Ibu Hakim memanggil Saudara Dr. Ran ini dengan panggilan, "Hei Rasman. Hei Rasman, kamu terdakwa masuk sini. Silakan duduk." Saya langsung protes. "Izin yang mulia, beliau ini seorang dokter, tolong hargai panggilannya dan titelnya." Karena apa beliau kata ini hakim waktu itu? Oh tidak Anda peringati. Kalau Anda mengingatkan lah gitu ya. Ya saya mengingatkan. Kalau bilang sudah diam kamu, saya hakim yang mengatur sini. Jadi artinya di sini dari awal saja kami sudah ditekan oleh hakim yang otoriter ini, gitu. Tetapi saya ditegur oleh Bang Rasman agar tetap bersifat kondusif ya, karena saya dianggap harus menghormati persidangan dan saya diam. Persidangan pertama ya. Persidangan kedua begitu juga. Persidangan ketiga makin parah. Persidangan keempat lebih parah. Makin parah lebih parah itu maksudnya seperti apa? Karena kami sering melontarkan protes ketika kami bertanya dan mengumpulkan pendapat protes bahwa ini tidak adil. Tetapi hakim melontarkan kalimat-kalimat yang memang nadanya tinggi dan tidak layak untuk kami seorang. Misalnya apa? Diam kamu. Ini persidangan hak saya. Diam kamu. Diam kalian. Apa kata saya? Diam kalian. Jadi dia tidak menjadi moderator lagi di sini. Ibu ketua. Ibu hakim. Ketua sidang. Sofia Tambunan. Kami coba untuk menghubungi pihak. Sofia Tambunan. Cuma sayangnya aku nggak bisa verifikasi karena aku nggak nonton di sidang-sidang awalnya gitu. Mau nyari jejak digital aja udah keburu ketumpuk gitu kan, bingung juga. Tidak naik FYP juga, naik FYP ketika Bang Hotman jadi saksi dan ricu, nah di situ tuh. Tapi kalau aku coba tangkep gitu dari awal ya nggak adilnya karena harusnya kalau dari Bang Firdaus yang aku tangkap ya harusnya manggil Bang Rasman tuh jangan "Hei Rasman" aja gitu, harus ada gelarnya gitu. Tadi kan sempat dibilang "Hei Rasman", harusnya kan ada gelarnya apa tuh disebut juga gitu. Iya. Mungkin ya kebagian ini lagi apa saja kebagian kalau ibaratnya guru kan ada guru killer gitu kan. Nah, ini lagi hakim killer gitu kan. Nggak peduli gelar apa pokoknya ya udah nama lu ini ya gue sebut aja gitu kan. "Hei Rasman" gitu kan. Aku langsung tiba keinget ini nada manggil Rasmannya ala-ala ini Niki. Iya. Tolonglah. Ya udahnya segini dulu kali ya. Nanti memang mau kulik-kulik lagi momen-momen yang mungkin bisa melatih kesabaran, pengendalian emosi jiwa dan raga dan kepala, pundak, lutut, kaki para Santi People ya. Dan kita cari-cari lagi banyak banget momennya. Tapi harus benar-benar dikutuin pelan-pelan lagi ya. Ya udahlah, seperti biasa sambil menunggu kelanjutannya kita menuju ke cepet-cepet petengs. Belajar. Cus.
Nyo. Yes. Super Thanks kita kali ini 2. Super Thanks isi 2. Yang pertama kita buka dari Saninata. Sikat. Lah, pan kura-kura ninja tidak takut di penjerong, nggak usah ribut-ribut lah, pan udah siap mental di penjerong katanya. Iya juga ya. Benar masuk akal juga ya, kalau udah ready ngapain ya udahlah ya. Lasnya dari Dian Funa Laya itu ya Jun gitu ya. Ini Pak Rasman plus Pak Firdaus benar-benar advokat yang gak punya etika kata Dian ya. Omong kosong doang, auranya sama-sama gak cerdas dalam hal pengacara. Terus Pak Rasman leher oi cepet. Untung memang ngeremnya cepet, tolong lah ya. Habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasanya ya. Mamang si Abu yang gak hadir bolos, Pak yang baru bangun dulu tepi mangkok. Cabut dulu dan ciao.